Assalamualaikum, langsung saja ini saya akan coba menjelaskan sedikit kenapa saya memilih tanaman jagung dan cabai. Faktor apa dan kenapa, manfaatnya apa. Nah, ini saya akan coba menjelaskan yang satu dulu ya. Jadi mengapa saya memilih tanaman jagung dan cabai untuk jadikan tumpang sari, bukan tanaman yang lainnya seperti tomat, timun, kacang ataupun tanaman yang lainnya. Yang pertama itu kan saya pengen bertani. Ini kan faktor awalnya ini. Saya bertani bagaimana saya untuk mengeluarkan biaya ini untuk lahan ini seminimal mungkin ya. Tidak harus mengeluarkan terlalu banyak modal. Dalam artian bagaimana caranya saya ini sekiranya apa yang bisa saya lakukan dengan cara sistem tanam, saya akan lakukan daripada saya membeli. Di faktor ini dulu. Jadi saya kenapa milih jagung ini? Yang pertama sistem satu anjir, biaya. Dulu saya bertani fokusnya saya di tanaman cabai ini ya. Sering menggunakan anjir. Dan saya mulai berpikir ini tanaman jagung sama cabai ini apa nggak bisa untuk dijadikan satu tumpang sari. Memang di sini banyakkan tidak melakukan tumpang sari antara tanaman cabai dan jagung karena faktor tanaman jagung ini lebih banyak memakan unsur haranya yang di dalam tanah. Cabai nggak kebagian. Itu secara logikanya ya. Jadi di lahan ini, di bendengan ini cuma berapa piring ini untuk dibagi, dan jagung ini rakus. Infonya seperti itu. Ya benar, emang jagung itu makannya itu kan dia akarnya lebih banyak daripada tanaman cabai. Jadi dia memakan unsur harinya lebih tinggi. Nah, di sini kan saya ada alasan kenapa saya menanam tanaman jagung ini sama cabai. Pokoknya saya kan tanaman cabai dan tumpang sarinya adalah jagung. Biasanya saya melakukan tanaman cabai dengan anjir, baru melakukan tanaman tomat ataupun timun ataupun kacang ataupun tanaman yang lainnya. Nah, di sini saya karena melihat lahan ini sebab saya melakukan tanam jagung karena lahan ini lahan basah. Jadi lahan ini lahan basah. Jadi saya waktu pertama melihat juga sudah ada video sebelumnya itu tanamannya lahan ini ditumbuhi banyak rumput yang tinggi-tinggi juga berair. Jadi air. Terus di sini juga ada mata airnya, mungkin nanti saya akan perlihatkan mata airnya ada berapa ini. Intinya itu. Jadi yang pertama jika saya gunakan anjir, saya akan membeli anjir atau tiang untuk menahan tanaman cabai ini biar bisa diikat, atau untuk agar berbuah ini tidak mudah patah jika ada angin kencang. Nah, itu faktor pertama. Yang kedua, saya tumpang sari dengan jagung seperti halnya tumpang sari yang lainnya agar saya mendapatkan lebih sebelum panen tanaman cabai. Saya ada panenan tanaman yang lainnya. Contohnya seperti tanaman jagung, timun atau tomat atau kacang. Nah, di sini saya sudah dapat dari sistem anjir ini. Anjir tanaman jagung ini ya. Nah, anjir ini harusnya kan jadi anjir dalam artian jadi tiang. Ya sudah, saya kalau sudah beli tiang, ya tiangnya nggak akan menghasilkan. Dia hanya menjaga agar tanaman cabai tetap berdiri jika ada angin kencang atau rebah. Nah, di sini saya mendapatkan keuntungan dengan panen hasil tanaman tumpang sari jagung ini tanpa harus mengeluarkan uang untuk beli anjir. Yang kedua, karena tanah di sini adalah tanah basah. Dalam artian di sini saat waktu saya mengolah lahan ini jadi bendengan, lumpur yang saya naikin, saya berpikir kalau saya menggunakan anjir saya akan menunggu lebih lama, dan kelembapan tanah ini saya akan membutuhkan karena tanah yang basah itu identik dengan asam ya. Ya kalau di sini namanya asam-asaman. Nah, identik dengan itu. Saya harus mengeluarkan sedikit lebih lagi uang untuk membeli penetral tanah dalam artian dolomit atau kapur atau bahan-bahan yang lainnya agar gimana caranya tanah ini tidak asam-asaman, naik pH-nya. Dan saya gunakan dolomit dengan jumlah yang sedikit saat membuat bendengan ini.
Terus saya tambahkan lagi abu agar fungsinya seperti penetral pH tanah ini. Masalah kelembapan air kan di tanaman jagung ini kan makannya banyak. Unsur hara kan diserap oleh tanaman kan berbentuk ion ya, dalam artian kandungannya di dalam air ya. Nah ini karena tanah basah, saya berpikir kalau saya tanamin jagung dia makannya banyak, dia akan menyerap air banyak nih di bendengan ini. Sedangkan tanaman cabai dengan kelembapan tinggi, dia susah untuk hidup. Dalam artian dia pasti akan pertumbuhannya terganggu karena perakaran. Sistem perakaran kalau tanah asam-asaman, busuk batang, busuk akar, antraknoksa, laktobas jamur-jamur yang lainnya itu yang merusak. Nah ini dengan cara saya menanam jagung, kandungan air yang ada di dalam bendengan ini langsung diserap oleh tanaman jagung karena dia makannya ceritanya lebih banyak daripada tanaman cabai. Sistem perakaran jagung dia lebih masuk ke dalam daripada tanaman cabai ini dulu. Makanya saya melakukan tanam dengan menggunakan tanaman jagung ini dulu, baru cabai. Ini tanam tanggal 10, ini tanggal 13. Emang saya melakukan pembenihan tanggal 1 ya. 1 Juni saya tanam cabai ini kepek, pecah kecambah lah, itulah yang daun pertama itu. Langsung saya tanam ini, sekarang udah tinggi segini nih. Nah itu penjelasan saya soal mengapa saya menggunakan tanaman jagung untuk tumpang sari tanaman sama cabai. Faktor 1 modal, karena saya harus mengeluarkan uang lagi, jadi saya tidak mengeluarkan uang, hanya membeli benih jagung dan saya dapat tumpang sari dari jagung ini. Ada hasil dari nanti hasil panen tanaman jagung ini. Yang kedua, menjaga kelembapan tanah di bendengan ini. Yang ketiga, saya ada hasil dari tumpang sari tanaman jagung dan cabai. Jadi saya tidak membutuhkan anjir ya di sini. Mungkin ini infonya. Terima kasih, semoga bermanfaat.